Rasul, dan untuk seluruh ulama, wabil khusus ulama yang ada di Glenmore, kemudian untuk seluruh leluhur kita, wabil khusus yang telah membantu pendirian atau mengawali pendirian Masjid Al-Mu'min ini. Ibu Darmo dan Pak Haji Mansur dan seluruh anak cucu beliau, dan untuk keluarga kita semua yang ada di rumah maupun yang hadir dalam kesempatan pada malam hari ini, semoga diberikan kemudahan dalam segala urusan dan diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alladzi as-salihu ala dunya as-salihin aqramal qur'an al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang kami hormati kepada para kiai, para ustaz, para alim ulama yang hadir pada majelis kita pada malam hari ini, para sesepuh, ini sepuh, para masyayikh yang juga turut hadir, guru-guru kita, guru-guru kami, wabil khusus para ustaz-ustaz dan kiai yang ada di Masjid Al-Mu'min yang tidak bisa menyebutkan satu persatu karena termasuk semuanya ini guru saya, maka mari kita sama-sama mengingat kembali apa yang telah kita pelajari dulu. Jadi kita ini sebenarnya bukan hanya tahu, tapi mungkin kadang saya sendiri kadang kalau nggak ada acara seperti ini ya bisa lupa. Maka mari kita ulang lagi, karena agama ini sebenarnya sederhana, yaitu itu saja. Rukun Islam itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW lahir sampai hari ini ya lima, tidak ditambah-tambahin. Malah kalau rukun Islam itu ditambahin malah tambah kan aneh. Rukun Islam ada 5, rukun iman juga ada 6. Jadi sebenarnya agama itu sederhana, cuma karena permasalahan kehidupan kita ini sangat beragam. Ada yang profesinya di pasar, ada yang profesinya di kantor, ada yang profesinya pedagang, petani, dan berbagai sebagainya. Maka akhirnya kita kadang-kadang, maaf saya itu kadang lupa. Maka ada perkumpulan-perkumpulan seperti ini, saya pribadi hakikatnya adalah mengingatkan saya sendiri, karena saya ini manusia yang pelupa dan banyak salah. Tapi dengan kita mengadakan kegiatan seperti ini, insya Allah saya jadi mengingat-ingat kembali apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, yang mungkin atau saya yakin itu sudah pernah dengan semua sebenarnya dapatkan, cuma mungkin kadang lupa seperti itu. Dan pesan dari guru kita juga, jangan sampai kita itu merasa beragama ini sudah penuh, sudah hatam. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena agama ini pemahamannya berlapis-lapis. Kalau dalam pemahaman agama yang kita pahami dari kiai-kiai kita itu ada tataran syariat. Syariat itu fisik, badannya ibadah. Kalau sudah syariat, tidak hanya fisiknya juga hatinya. Itu namanya ilmu thariqah atau ilmu nata hati. Kalau sudah masuk ke nata hati, hatinya baik, nanti bisa masuk ke ilmu itu namanya ilmu tasawuf, namanya ilmu hakikat. Ada juga nanti di atasnya lagi namanya ilmu ma'rifat, itu ilmu tentang sir, atau di dalamnya itu ada apa, itu ada ilmu ma'rifat. Jadi ilmu itu tidak hanya ilmu fikih saja, tidak hanya ilmu fisik saja, tapi ada ilmu tentang hati, ada ilmu tentang ilmu batin. Yang itu kalau tidak seimbang, mohon maaf, kita kadang sombong, merasa ibadahnya sudah bagus secara fisik, tapi hatinya belum tentu Allah terima. Jadi sujud itu ada 8 anggota badan yang harus kita ajak sujud. Yang pertama itu
tidak benar sujudnya itu. Sujud tapi hanya fisiknya saja, tapi tidak di jiwa. Kemudian lutut, kaki, total ada 7 kalau yang fisik. Yang kedelapan apa? Yang kedelapan itulah hati. Maka dari itu kita sering mendengar surga itu ada 8 pintu. Makanya sujud itu 7. Kita akan bisa masuk surga kelak ketika sudah hari perhitungan. Tapi kalau kita masih hatinya merasa maaf lebih baik dari orang lain, ada rasa sombong, sebanyak apapun ibadah kita, maka dikhawatirkan kita akan terhalang untuk masuk surga. Alhamdulillah ini dari. Dan bisanya hati kita ini sujud, bisanya hati kita ini mengenal Allah dan benar-benar akhlaknya baik, itu hanya bisa, tidak ada cara lain adalah dengan berkiblat hati kita pada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau secara syariat Bapak Ibu sekalian, secara fisik badan kita kalau sholat kiblatnya mana? Ka'bah yang ada di Mekah, itu secara fisik. Tapi secara hati, kiblatnya hati kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Sekarang ada kelompok-kelompok yang di YouTube itu viral, di TV itu viral. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat, sudah putus, sudah tidak bisa nyambung dengan umatnya lagi. Ini adalah sebuah hal yang bahaya. Kita menganggap Rasulullah SAW itu wafat terus selesai. Enggak. Bahwa Rasulullah SAW itu sebenarnya masih hidup di alam barzakh, di alam ruh sana masih hidup. Apa dalilnya? Kalau orang kan senang bilang apa dalilnya? Dalilnya itu adalah ketika jenengan sholat, jenengan itu kemudian kan mengucapkan tasyahud. Gimana bacaan tasyahud? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika. Salam kami haturkan kepada engkau wahai Rasulullah. Assalamu alaika. Alaika ayyuhan nabiyyu. Assalamu alaika. Ini kalau yang pernah mondok paham bedanya assalamu alaika, assalamu alaihi, dan assalamu alayya. Ada 3 jenis. Ini boleh dicatat kalau pertama kali mendengarkan. Kalau sudah paham, pernah dengarkan ya, berarti ingat-ingat lagi. Kalau assalamu alaika, salam kami kepada engkau wahai Rasulullah. Engkau itu berarti hadir di depan kita Rasulullah. Sebenarnya kita nggak kelihatan, Rasulullah melihat kita nggak melihat Rasulullah SAW. Kalau assalamu alaihi, salam kepada beliau, kepada dia, berarti itu boleh, boleh untuk yang tidak hadir. Dengan salamnya assalamu alaihi apa assalamu alaika ketika tasyahud? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi minimal dengan ada para ulama mengatakan dari awal sampai akhir tidak khusyuk itu masih terampuni. Tapi minimal dengan ketika tasyahud assalamu alaika, hadir Rasulullah itu depan kita, harus kita yakini meskipun kita tidak melihat, tapi Rasulullah SAW melihat kita. Ini yang kita harus pahami. Jadi assalamu alaika itu dalil bahwa Rasulullah itu hadir. Ada yang dipikir-pikir secara logika, kalau Rasulullah hadir di Masjid Al-Mu'min, terus yang di Papua juga mengucapkan salam kepada Rasulullah juga ada di Papua. Terus yang di Malaysia juga memanggil Rasulullah juga ada di Malaysia. Terus yang di Yaman juga manggil juga hadir di Yaman. Yang di Amerika orang-orang yang mualaf itu juga manggil Rasulullah hadir di Amerika. Terus Rasulullah
umatnya beliau itu hadir bersama seluruh umatnya. Apa dalilnya? Di Al-Quran ada A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam diri kalian, di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Maksudnya apa? Ajarannya, cahaya petunjuknya, rohaninya, semangatnya, agamanya. Karena agama kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita bersolawat, itu kita harus yakin, hampir yakin kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Tidak hanya sekedar putus enggak, tapi mendengar betul. Rasulullah SAW itu mendengar betul. Dalilnya banyak. Kalau mau buka kitab hadis, mau buka ayat-ayat tafsir, monggo di lain kesempatan. Karena ini pengajian umum tidak kita bahas sekarang. Tapi kalau kita mau bahas banyak kita membahas tentang dalil bahwa Rasulullah SAW itu hadir, mendengarkan kita, bahkan bisa juga mendoakan kita di alam barzah. Jadi jangan dibayangkan Rasulullah meninggal terus tengok-tengok nggak apa-apa, terus nanti kalau sudah hari kiamat bangun lagi terus baru bersyafaat kita. Tidak. Rasulullah SAW itu hadir di setiap alam, di alam fisik juga ada, di alam barzah juga ada, di alam rohani juga ada, bahkan di surga ada, di neraka juga ada. Macam-macam milik-milik yang berbau. Seperti saya ini kan masih perlu dipimpin Rasulullah. Rasulullah cari meskipun di neraka sebelah mana umatnya dicari. Bahkan ada riwayat menjelaskan tidak akan masuk surga Rasulullah kalau semuanya umatnya belum masuk surga. Semoga kita termasuk umat yang diselamatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, tolong saya ingin di surga dengan engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu ingin di surga bersama aku, iya tak doakan. Tapi tolong aku dengan berbanyak sujud. Tolonglah saya dengan berbanyak sujud. Kalau kita banyak sujudnya, Rasulullah itu punya alasan ya Pak Ibu. Meskipun sujudnya tidak tahu ya dari mana ya. Tapi minimal kita ada usaha lah. Masa kita mengandalkan Rasulullah, kasar atau Rasulullah. Jadi kita itu juga mengandalkan Rasulullah, tapi ada usaha juga. Jadi nanti kalau kita sering sujud, Rasulullah SAW itu ke Allah enak ngomongnya. Ya Allah, ini ada hambamu yang senang sujud ya Allah. Jadikan dia bersama aku di surga. Seakan-akan seperti itu. Tapi kalau kita tidak pernah sujud, kan Rasulullah juga mau nolong ya gimana ya? Alasannya Rasulullah, alasannya Allah apa? Masukkan ke surga kalau Rasulullah tidak punya bukti. Kalau punya bukti minimal kita pernah sujud kan enak kita. Istilahnya pengadilan itu adu bandingnya itu punya apa? Punya saksi ya, punya saksi. Jadi seperti itu. Nah, itulah kenapa para hadirin yang dirahmati Allah, Mahalul Qiyam itu merupakan tradisi yang sangat-sangat mulia yang kita dan anak cucu kita itu jangan sampai kehilangan tradisi yang mulia tersebut. Di zaman Rasulullah Mahalul Qiyam tidak ada memang. Kenapa tidak ada? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau itu adalah manusia terbaik, akhlaknya terbaik, tawadhunya Rasulullah, rendah hatinya Rasulullah. Kalau kata orang Jawa itu asornya. Adabnya Rasulullah itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Rasulullah itu kalau ada sahabat yang menyambut Rasulullah datang, sahabat berdiri, tidak boleh sama Rasulullah. Tidak boleh itu bukan berarti salah Bapak Ibu. Itu karena Rasulullah SAW itu adalah orang yang rendah hati, mulia. Bukan berarti terus tidak boleh, terus dosa, tidak. Ya sebenarnya ya bagus, tapi karena Rasulullah SAW itu orangnya rendah hati, terus biasa saja, tidak usah seperti itu. Tapi kita sebagai umatnya beliau harus memuliakan Rasulullah SAW.
bahasa Arabnya biar tidak panjangan gitu Bapak Ibu. Intinya adalah ketika ada seorang pemimpin datang, pemimpin umum ya, pemimpin bahasa ya mungkin kalau gambarnya mungkin ya Pak Camat atau Pak Kades atau Pak Bupati lah datang. Itu Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk berdiri. Kumul sahabat itu bahwa kita maknanya yang intinya, wahai para sahabat berdirilah, hormatilah pemimpin kalian. Jadi dalil kalau ada orang yang mulia datang kita harus berdiri, itu ya dalil dari Rasulullah SAW. Tapi kenapa beliau ketika datang kok tidak mau dihormati? Karena beliau orang yang mulia. Dikhawatirkan nanti ulama-ulamanya nanti kalau Rasulullah akhlaknya tidak seperti itu, takutnya ulama-ulamanya bukan ulama, takutnya nanti biasanya datang sambil berdiri, kok ada yang tidak berdiri tersinggung ulamanya. Itu kok yang tidak bermakna, tidak sopan, sudah ada. Nah, akhirnya nanti seperti makanya Rasulullah SAW mencontohkan beliau sendiri kalau beliau datang, tidak usah berdiri biasa saja. Tapi kalau ada pemimpin datang, entah itu Pak Camat, Pak Lurah, Bupati, apalagi Presiden, wahai para sahabat berdirilah, pemimpin kalian datang. Padahal cuma Presiden, padahal cuma Bupati, padahal cuma Pak Camat. Bukan lagi. Kenapa Rasulullah memerintahkan untuk menghormati? Itulah Islam. Islam itu mengajarkan kita untuk menghormati orang lain, apalagi orang itu ada yang dimuliakan di masyarakat. Maka jangan sampai kita ketika ada orang yang dimuliakan di masyarakat, entah itu tokoh masyarakat, wabil khusus tokoh agama, kiai, ustadz, mubaligh, ketika kita tahu aibnya, jangan sampai kita sebarluaskan yang menjadikan orang-orang malah benci, menjadikan orang-orang malah lari, akhirnya ajarannya tidak diterima semua. Ini jelek. Yang bagus adalah kita, seandainya kita yakin itu salah, kita ingatkan secara diam-diam. Sebagaimana dawuh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, imam mazhab fikih kita, Imam Syafi'i, beliau dawuh, jika ada dari kalian yang tahu aib saya, ingatkan saya ketika sendirian, ketika sembunyi-sembunyi, ketika tidak ada orang. Karena saya takut ketika saya diingatkan di banyak orang, saya jadi diremehkan sehingga ilmu yang saya sampaikan semuanya hilang. Imam Syafi'i tidak ingin dihormati Bapak Ibu, tapi dikhawatirkan kalau Imam Syafi'i dicela di tengah masyarakat, akhirnya semua orang gak benar Imam Syafi'i, akhirnya ajarannya hilang semua Bapak Ibu. Akhirnya kita tidak paham mazhab fikih dari Imam Syafi'i. Itulah kenapa yang mau menjalankan mahaliyah itu adalah orang-orang yang punya cinta Bapak Ibu. Kalau nyari dalil, engkel-engkelan dalil, kita kalah secara dalil. Tapi kita Rasulullah tidak nyuruh. Tapi kalau kita menggunakan hati, Rasulullah itu ada Pak Camat, Pak Lurah, Bupati, Presiden, suruh berdiri. Kok malah kita ke Rasulullah tidak berdiri? Maka ketika kita membacakan sholawat, membacakan pujian-pujian pada baginda Nabi Muhammad SAW, yakinlah bahwa Rasulullah itu benar dan Rasulullah itu hadir. Jadi sebenarnya Rasulullah itu selalu hadir Bapak Ibu. Tapi kita merasakan hadirnya itu kan ketika kita baca sholawat awal, ketika kita bulan cekilian kan lupa bahwa Rasulullah sebenarnya ya kita depan. Tapi ketika kita baca sholawat, ketika kita membaca pujian-pujian pada baginda Nabi Muhammad SAW, kita kan merasakan bahwa Rasulullah hadir. Baru merasa kalau Rasulullah itu hadir. Ketika kita merasakan Rasulullah hadir, adabnya kita menghormati dengan berdiri. Tapi ketika ada orang-orang yang tidak paham dengan ini, tidak punya rasa cinta pada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak perlu kita selalukan. Cukup kita doakan semoga orang tadi mendapatkan petunjuk, semoga orang tadi mendapatkan hidayah. Karena seandainya jenengan ini sudah kembali ke alam barzah, jenengan kan masih di alam dunia, nanti kan ke alam barzah. Orang-orang yang di alam barzah itu bisa lihat Bapak Ibu, Rasulullah hadir atau enggak itu bisa lihat. Karena jenengan itu masih di alam dunia, kan tidak kedengaran yang di alam barzah itu sekarang sedang bahagia, apa sedang nangis. Nah, Rasulullah SAW itu jenengan tidak dengar apakah sekarang sedang tersenyum melihat kita ngaji, apa kemudian nangis karena lihat rumah
manusia biasa. Tapi ketika nanti kita sudah Allah bukakan penutup mata hati kita, ketika kita sudah kembali ke alam barzakh, sudah meninggal, insya Allah kita kalau sering bersolawat, sering menjalankan perintah dan ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah yang nyambut kita tidak hanya malaikat Israel, malaikat Munkar Nakir saja, tapi insya Allah yang mendampingi kita ketika menjawab pertanyaan dalam kubur itu juga insya Allah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari ketika ada kesempatan seperti ini kita sempat-sempatkan Bapak Ibu. Kalau menuruti nafsu memang berat. Habis sholat isya kesusunan balik ini manusiawi. Tapi kalau kita meluangkan waktunya dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebentar saja setelah isya kita melaksanakan mahalul qiyam, membaca sholawat-sholawat pada dia, insya Allah telah di alam kubur